Baik, berikutnya kita akan membahas tentang fenomena transisi fase ya. Jadi di sini sudah diberikan kurva fase dari sebuah zat yang murni gitu, hanya satu, nggak ada campurannya gitu ya, zat yang murni. Di sini kita bisa lihat dia merupakan dua sumbu koordinatnya itu adalah tekanan dan temperatur. Nah, garis-garis yang ada di sini itu merupakan batas-batas fase dari zat tersebut ya. Jadi di daerah ini dia itu zatnya berupa padatan, solid. Kemudian di sini cairan, liquid, dan di sini vapor itu uap atau gas gitu ya. Nah, garis-garis ini adalah batas-batasnya ya. Jadi ketika dia berada di dua batas ini, maka di sini liquid, berada di bawahnya ini dia adalah gas, berada di sini maka dia adalah zat padat. Nah, pada garis-garis batas ini disebut garis-garis di mana terjadi transisi fase gitu ya. Jadi kalau suatu zat ada di titik ini, maka artinya dia itu misalnya antara daerah liquid dan vapor ini, berarti daerah garis OB ini, kalau dia berada di kondisi itu artinya dia berada dalam keadaan setimbang antara cairan dan gas gitu. Begitu juga dengan garis ini, berarti zatnya berada dalam keadaan setimbang antara kondisi padat dan cair. Di sini berarti kondisi setimbang antara keadaan padat dan gas atau uap. Nah, di sini kita akan mencoba fokus di fenomena kesetimbangannya ya, yaitu di garis-garis ini. Di garis-garis ini, terutama nanti di daerah OB ya, kita akan turunkan persamaan yang menggambarkan garis ini ya, garis kesetimbangan antara dua buah fase dari zat, yaitu fase cair dan fase gas atau fase uap. Nah, pada garis tersebut ya, pada garis OB itu dua fase ya, terdapat dua fase yaitu fase cair dan gas yang berada pada kesetimbangan, pada kondisi setimbang. Nah, artinya berada pada kondisi setimbang itu berarti nilai energi bebas Gibbs-nya sama, yaitu kondisi, misalkan di liquid itu kondisi 1, itu sama dengan energi bebas Gibbs di kondisi 2 gitu. Tentu saja kita kalau mau tuliskan diferensialnya juga akan sama gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tuliskan definisi tadi dari energi bebas Gibbs, tapi dia itu di mana ini adalah kita anggap dia itu gas ideal ya. Kita anggap dia seperti gas ideal, maka dia memiliki rumusan gini. Nah, dengan mengatur ruas kita akan dapatkan gini ya, S2 min S1 dt sama dengan S2 min V1 dP atau delta S dt sama dengan delta V dP gitu ya. Nah, tentu kita bisa atur ulang. Di sini menjadi dP per dt sama dengan ds delta S per delta V. Nah, berikutnya di sini kita akan coba gunakan definisi delta G yang lain, yaitu delta G sama dengan delta H dikurangi T delta S. Nah, dalam kondisi setimbang tentu ini sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0 karena ini adalah
kondisi setimbang. Nah, kemudian di sini kita dapatkan relasi bahwasanya delta S sama dengan delta H per T. Nah, delta S ini kita bisa substitusikan ke delta S ini gitu ya. Jadi dari sini kita akan dapatkan dP per dt itu sama dengan delta H delta V T kali delta V gitu ya. Nah, V-nya ini adalah volume ya, volume. Ini adalah volume. Nah, delta V itu adalah tadi apa? Volume antara fase 2 dan fase 1 ya. Jadi kita akan definisikan fase 1-nya tadi fase liquid, fase 2-nya itu adalah fase uap ya. Jadi dari sini kita definisikan bahwasanya delta V sama dengan volume 2 min volume 1 itu sama dengan volume uap gitu, volume uap dikurangi volume cairan ya, misalnya. Jadi, nah kita bisa lihat di sini apa namanya, volume uap itu kita bisa anggap jauh lebih besar daripada volume liquid gitu ya, karena kalau gas kan dia menempati ruang yang jauh lebih besar daripada liquid, sehingga delta V-nya ini kita bisa tuliskan sebagai delta V uap saja gitu, vapor aja, jadi mendekati hanya yang uap saja. Kemudian dari sini kita bisa substitusikan ke sini ya. Jadi saya punya, nah sebelum saya substitusikan ke sini, delta V uapnya ini kita bisa masukkan menggunakan persamaan keadaan gas ideal, PV sama dengan untuk 1 mol gas ya, jadi cuman RT gitu, sehingga V-nya sama dengan RT dibagi P. Nah ini kita substitusikan ke sini, delta volume gitu ya. Jadi kalau kita substitusikan ke delta volume, saya akan punya dP per dt sama dengan P delta H kondisi delta H penguapan ya. Jadi ini panasnya kan dipasok ketika dari cair mau menuju ke uap. Kemudian di sini RT kuadrat. Nah, dari sini kita bisa pindah ruas gitu. Jadi kalau kita mau pindah ruas, di sini saya punya dP per P. Ya, dP per P, terus di sini sama dengan delta HV RT kuadrat, ini dt gitu. Nah, kalau kita integralkan di sini, ini akan menjadi logaritma natural dari P, jadi kedua sisi kita integralkan gitu. Integral ini integral. Ini sama dengan ini saya dengan min delta H vaporisasi RT gitu ya, plus suatu konstanta C gitu. Nah, ini adalah persamaan yang menggambarkan bentuk kurva dari P terhadap seperti gitu ya. Jadi sekarang kita bisa gambarkan dia jadi dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk, kalau ini aja sudah cukup. Ini dalam bentuk linear ya, berarti ya. Ini kalau ini dalam bentuk linear, kalau kita ingin jadikan dalam bentuk yang non linear, maka ini sama dengan suatu konstanta A dikali E min delta H per RT gitu. Nah, ini adalah P fungsi T. Oke, yang menggambarkan bentuk garis transisi fase gitu. Jadi jadi ini yang digambarkan persamaan ini itu sebenarnya adalah garis dari OB ke sini. Itu digambarkan oleh persamaan itu gitu ya. Jadi ini yang digambarkan garis OB. Itu digambarkan oleh persamaan ini.
Ya, di sini fungsi T ya, P-nya fungsi T. Jadi kita lihat di sini P ini sebagai fungsi dari T. Oke, nah itu adalah gambaran dari bagaimana kita kalau mau menurunkan garis dari transisi fase gitu ya. Ya, persamaan yang ini dikenal dengan nama persamaan Clapeyron. Nah, baik, ini kita sebut dia berada dalam kesetimbangan termal ya. Jadi kesetimbangan termal sewaktu dia mengalami transisi fase gitu. Nah, berikutnya kita akan coba analisis sesuatu yang namanya kesetimbangan kimia gitu. Oke, jadi misalkan saya punya persamaan reaksi kimia yang seperti ini. Di mana yang huruf kapital A, B, M, N yang besar ini adalah molekul yang bereaksi secara kimia, kemudian A kecil, B kecil, M kecil, N kecil itu adalah konstanta stoikiometrinya ya, angkanya. Nah, di sini kita bisa hitung perubahan energi bebas Gibbs untuk reaksi kimia tersebut, dan tentu di sini reaksi kimianya itu kita asumsikan dia berada dalam kondisi isobarik dan isotermal. Nah, di sini kita bisa tuliskan delta G-nya sebagai jumlahan dari energi bebas Gibbs yang untuk produk, berarti yang sebelah sini, dikurangi dengan jumlahan energi bebas Gibbs yang untuk reaktannya. Reaktannya berarti yang sebelah sini gitu ya. Nah, ini tentu kalau kita sudah tahu bahwasanya G itu kalau untuk isobarik dan isotermal itu adalah mu kali N, dengan N ini adalah mol, jumlah mol, mu itu adalah konstanta kimia. Nah, jumlah mol yang ada di sini akan diwakili oleh konstanta stoikiometri. Nah, sehingga delta G-nya bisa saya tuliskan sebagai M mu M itu M kali mu M plus N kali mu N dikurangi reaktannya itu A kali mu A kurangi B kali mu B gitu. Nah, kita sudah dapatkan kalau sebelumnya, jadi kita asumsikan ini merupakan sebuah dalam larutan gitu ya, likuida, maka bentuk potensial kimianya itu berubah gini, mu sama dengan mu I sama dengan mu I0 plus RT logaritma natural dari aktivitas dari spesies yang bereaksi gitu ya. Jadi kita bisa substitusikan mu I ini ke setiap mu M, mu N, mu A, dan mu B gitu ya. Jadi coba kita substitusikan masuk aja langsung. Di sini berarti M dikali mu M0 gitu plus RT ln AM gitu. Nah, untuk yang M, spesies M, kemudian nah ini
segini ini adalah suku pertama karena mu-nya itu udah diganti pakai ini gitu. Kemudian untuk yang suku kedua, N dikali mu N0 plus RT ln AN gitu ya. Kemudian dikurangi gitu, dikurangi A kali mu A0 plus RT ln AA minus lagi, minus B dikali mu B0 plus RT ln AB itu ya. Nah, kemudian kita bisa uraikan saja, kita kumpulkan yang sejenis, suku-suku yang sejenis gitu. Jadi di sini saya akan kumpulkan dia menjadi M mu M0 plus N mu N0. Oh sorry, ini N-nya N kecil. Min A mu A0 min B mu B0 gitu. Kemudian plus yang suku-suku mengandung RT sekarang. M atau RT-nya kita bisa tarik keluar gitu ya. Jadi di sini adalah RT dikali M ln AM plus N ln AN gitu, N besar, minus A ln AA, kemudian minus B ln AB gitu. Nah, yang ini kita definisikan sebagai delta G 0 gitu ya, pada kondisi kondisi acuan gitu. Jadi di sini saya bisa tuliskan delta G sama dengan delta G 0 plus RT ln. Nah, sekarang kita memanfaatkan sifat logaritma ya. Jadi M-nya ini bisa jadi pangkat, N-nya jadi pangkat, A-nya jadi pangkat, B-nya jadi pangkat. Penjumlahan jadi perkalian dari isi argumen dari logaritma, kalau pengurangan jadi pembagian gitu ya. Jadi di sini bisa dituliskan sebagai AM, sorry. Ini harusnya M besar. AM M AN N per A B B. Nah, jadi dia bentuknya semacam ini. Nah, ini adalah perubahan energi bebas Gibbs dari suatu reaksi kimia ya. Perubahan Oke, jadi itu adalah perubahannya. Kemudian pada kondisi setimbang, ketika kondisi setimbang tercapai ya, delta G sama dengan 0 ya, tidak ada perubahan energi bebas, sehingga saya punya relasi pada kondisi setimbang ya. Kita ini perlu garis bawahi, pada kondisi setimbang berlaku delta G 0 sama dengan min RT ln K, dengan K itu maksudnya adalah konstanta kesetimbangan yang diberikan oleh K-nya, nilainya K-nya itu adalah AM M A N N per A B gitu ya. Jadi ini sebenarnya hanya sisa yang suku ini gitu ya, K-nya itu. Dengan K itu adalah konstanta kesetimbangan. Jadi yang di sebelah atas itu adalah untuk yang produk.
Ya, kita lihat di sini reaksi kimianya. M itu yang produk ya. Jadi M-nya itu produk, yang bawah itu yang reaktan. Nah, contohnya kalau kita mau lihat misalnya di reaksi kimia, kita bisa lihat contoh untuk disosiasi asam lemah, misal kasus disosiasi asam lemah. Nah, untuk kasus disosiasi asam lemah saya punya relasi HA gini misalnya. Kemudian di sini ada persamaan reaksinya, ini Ka gitu, simbolnya adalah Ka ya, konstanta kesetimbangannya kalau untuk disosiasi asam lemah itu simbolnya adalah Ka. Di sini H plus A minus gitu. Jadi ini disosiasi suatu asam lemah gitu. Maka konstanta kesetimbangannya seperti apa? Konstanta kesetimbangannya adalah sama dengan produk kan ya, harus produk dulu, berarti A dari H plus dikali A dari A minus itu pangkatnya satu semua dibagi dengan A dari reaktannya HA. Contoh kasus disosiasi. Ada juga kasus di mana pembentukan ya, jadi kasus formasi gitu. Kalau kasusnya dia formasi atau pembentukan, jadi misalnya saya punya A plus B, itu dia berubah menjadi M gitu misalnya, maka konstanta keseimbangannya ini disebut sebagai konstanta formasi ya. K di sini konstanta keseimbangannya itu disebut juga sebagai konstanta formasi. Nah, ini tentu saja ini produk AM gitu dibagi reaktan AA, AB. Kebetulan di sini nggak ada konstanta stoikiometrinya, jadi di sini nggak ada pangkatnya, cuma langsung kayak gini aja. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mau mendefinisikan kesetimbangan reaksi kimia gitu. Nah, berikutnya kita akan coba melihat sifat-sifat ini lebih jauh gitu. Sedikit lebih jauh lagi. Jadi kita paste yang tadi. Nah, bagaimana sifat delta G0 ini ya. Nah, sekarang kita lihat K itu ada beberapa kemungkinan ya. Nilai K itu ada beberapa kemungkinan. Jadi kalau misalnya K-nya itu lebih kecil dari 1, maka delta G0-nya itu apa? Lebih besar dari 0. Kemudian, nah ini semuanya dalam kondisi setimbang gitu ya. Berarti energinya, perubahan energinya positif. Kalau K sama dengan 1 gitu, maka delta G0-nya itu sama dengan 0. Kalau K lebih besar dari 1, maka delta G-nya ini, delta G0-nya ini adalah lebih kecil dari 0 atau negatif. Nah, kalau K lebih besar dari 1 itu apa? Tadi K itu kan apa? K itu sama dengan, di sini itu jumlah sebanding dengan, ya kita bisa katakan sebanding dengan jumlah produk dibagi dengan jumlah reaktan. Sebenarnya ya bisa dikatakan seperti ini. Sehingga ini menandakan sesuatu. Kalau K-nya lebih kecil dari 1, maka ini artinya apa? Kalau K-nya lebih kecil dari 1, ini artinya adalah dia apa? Pada kondisi setimbang,
reaktan terbentuk lebih banyak ya. Reaktan terbentuk lebih banyak atau condong membentuk reaktan terbentuk lebih banyak. Kemudian yang ini, kalau K sama dengan 1, ini apa? Pada kondisi setimbang, jumlah reaktan itu sama dengan jumlah produk. Jadi dia tidak memiliki kecondongan tertentu. Sedangkan kalau yang ini, kalau lebih besar dari 1, itu apa? Pada kondisi setimbang, produk terbentuk lebih banyak. Baik, paling itu saja materi tentang kesetimbangan ini. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya.